Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto. Khususnya kita lihat untuk keadaan market kripto sekarang ya. Ini Bitcoin sudah berada di level 31.300. Jadi kita akan lihat apakah ada perbedaan. Kita akan lanjutkan video dari video kita sebelumnya, yaitu adalah apakah kripto akan naik di bulan Juni. Jadi di video kali ini kita akan update juga. Dan kalau misalnya teman-teman belum nonton video sebelumnya, mungkin bisa dicek juga. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like, ataupun subscribe. Kita update dulu untuk keadaan market crypto. Untuk hari ini bisa kita perhatikan memang kita mengalami kenaikan lagi ya, sekitar 2,7%. Kita lihat Bitcoin tadi sudah di level 31.000. Jadi ini adalah indikasi yang bagus gitu ya. Ethereum di level 1940. Nanti kita akan lihat apakah Ethereum bisa menyentuh angka $2.000 atau tidak gitu ya. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir, banyak altcoin yang kenaikannya cukup signifikan juga gitu ya. Wave kita lihat naik 55%, Axie naik 20%, Cardano naik 16%. Saya rasa kalau di bulan Juni ini mungkin teman-teman bisa perhatikan juga untuk Cardano, karena yang tentang hard forknya dia gitu ya. Jadi bisa diperhatikan, mungkin beritanya akan banyak. Ada Kava, ada AAV, Near Protocol yang cukup mengalami kenaikan ya. Apakah ada yang mengalami penurunan? Kita coba lihat di sini. Ada beberapa, kita ada seperti ApeCoin, Avalanche, GMT, Tezos, Arweave, tapi tidak terlalu signifikan ya, sekitar 2-3%. Kalau kita lihat dari sentimen sendiri, kita bisa lihat kita sudah di angka 16. Jadi ini memang ada perbaikan sentimen gitu ya, walaupun tetap masih di dalam level extreme fear. Cuma mungkin orang lebih lega sedikit karena kita ada pump atau ada relief rally sedikit gitu ya. Nah, kita akan langsung masuk aja. Di video ini kita bahas beberapa data, on-chain data khususnya untuk Bitcoin gitu ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah dari Glassnode gitu ya. Mungkin teman-teman familiar dengan Luna gitu ya. Kita nggak akan terlalu mention beritanya lagi gitu ya. Tapi ini kita sudah sempat kita bahas ya, Luna. Nah, Luna ini kan sebenarnya dia lagi ada mereka punya cadangan dana gitu ya, reserve mereka ya. Cadangan dananya Luna sendiri itu sekitar 3 miliar, dan 3 miliar itu bisa dibilang isinya Bitcoin semua, atau sekitar 80.000 Bitcoin. Nah, karena Lunanya crash, hal yang terjadi yang harus dilakukan oleh Foundation Luna gitu, atau Terra Foundation sendiri, yang harus mereka lakukan adalah untuk menjual Bitcoinnya gitu ya. Di sini kita bisa baca dulu dari Glassnode. During the Luna triggered sell off in early May. Jadi Luna kan sempat menjual reserve Bitcoinnya, dananya sekitar 80.000 Bitcoin. Ini sangat-sangat besar. Bisa dibilang seperti paus membuang barangnya atau dump gitu ya. Dan ini kan kena likuidasi gitu ya. Nah, kita penasaran kira-kira apa yang terjadi gitu ya pada saat 80.000 Bitcoin ini dijual. Bitcoinnya siapa yang beli? Istilahnya seperti itu gitu ya. Karena pasti ada yang beli dong, karena harganya sekarang sempat bertahan di sekitar level 28-30.000 gitu ya. Nah, yang menariknya atau interestingly, the volume of supply held by entities di bawah 100 Bitcoin. Jadi bukan paus, tapi bukan retail juga gitu. Jadi yang menengah lah. Entity Bitcoin atau wallet Bitcoin yang mempunyai Bitcoin sekitar 10-100 Bitcoin. Ini kita zoom sedikit. Nah, ya, yang warna pink ini gitu ya. 10-100 Bitcoin ya, cukup ada dana, tapi bukan seperti whale yang lebih dari 1000 Bitcoin. Nah, kita dari sini, entity yang di bawah 100 Bitcoin has since increased by 80.000 Bitcoin. Jadi bisa dibilang seperti apa? This show a transfer from LFG to Bitcoin holders yang di bawah 100. Jadi intinya adalah pada saat Luna Foundation Guard ini menjual Bitcoinnya kemana gitu ya? Itu kan pertanyaan kita. Nah, kalau kita lihat dari supply held by entities di sini, yang warna pink ya, kalau teman-teman perhatikan, pada saat terjadi sell off ya, yang di sini pada waktunya, pada saat terjadi sell off atau penjualan dump dari LFG sendiri, yang kita bisa lihat memang Bitcoinnya yang di hold oleh orang-orang atau wallet-wallet yang mempunyai 10-100 Bitcoin ini mengalami kenaikan. Artinya mereka lah yang membeli Bitcoin yang dijual oleh LFG gitu. Jadi mereka tetap melakukan akumulasi gitu. Jadi ini yang cukup menarik yang kita bisa lihat dari on-chain data sendiri. Mungkin dari beberapa event-event yang cukup menarik gitu ya. Salah satunya adalah seperti Luna Sell Off ini. Jadi kita tahu sekarang. Selanjutnya kita bisa lihat dari Bitcoin Fuel gitu ya. Di sini dia bilang whales are accumulating Bitcoin more aggressively than during the 2020 COVID crash or the 2018 bear market. Jadi intinya paus ini mulai mengakumulasi Bitcoin lebih agresif kalau dibandingkan dengan
COVID 2020 dan 2018 bear market. Kita bisa lihat dari sini dari gambarnya ya. Nah, kita dari sini, ini di tahun 2018 bear market, di akhir 2018 bear market gitu ya. Ini dimana fase kita mengalami akumulasi juga. Dan di sini ada datanya di sini whale gitu. Whale mulai melakukan akumulasi, lalu sempat naik. Nah, di sini yang warna merah ini mereka mulai melakukan distribusi gitu ya. Nah, yang menariknya adalah kita compare atau kita bandingkan beberapa hal gitu. Yang kita bandingkan adalah yang kemarin di sini di tahun 2018, lalu kita lihat pada saat COVID crash atau Maret 2020 ya. Pada saat di sini Maret 2020 Bitcoin mengalami crash, bukan hanya Bitcoin tapi financial market. Di sini juga whale cukup melakukan agresif. Mungkin ini yang paling tinggi gitu ya, sebelum 2018 ini yang cukup tinggi. Pada saat dari crash banyak yang mengakumulasi atau membeli Bitcoin. Lalu ini Bitcoin mengalami kenaikan dan lain-lain dan melakukan distribusi gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk fase kita sekarang gitu ya, berdasarkan dari data dari CryptoQuant sendiri, di mana yang kita alami sekarang di fase ini, kita bisa lihat di sini bahwa whale lebih tinggi gitu ya chartnya. Jadi intinya adalah mereka melakukan akumulasi lebih agresif kalau dibandingkan dari dua kasus sebelumnya. Jadi bisa dibilang mungkin mereka mempunyai conviction atau keyakinan lebih tinggi juga dengan Bitcoin dan mungkin potensi Bitcoin ke depannya juga kalau kita lihat dari on-chain data sendiri. Dan kalau kita lihat dari ini dari Kyungju gitu ya, dimana dia bahas tentang perbandingan wallet-wallet yang cukup besar, walaupun di sini memang cuma 5 wallet gitu ya yang dibandingkan. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman tertarik kita melihat wallet-wallet paus, mungkin kita bisa membuat satu video dedikasi khusus gitu ya. Tapi ini kita bandingkan 5 wallet ya, di sini dia bandingkan dari tahun Desember 2020, jadi 2 tahun yang lalu gitu ya, dan Mei 2022. Bisa dibilang seperti itu. Dan di sini dia bahas ini adalah institution wallet. Ya, kenapa institution wallet? Karena Bitcoinnya jumlahnya bukan tidak sedikit gitu ya. Kita bisa lihat di sini rata-rata mungkin sekitar 2000 Bitcoin. Ada yang 2500 Bitcoin, 1400 Bitcoin, ini 1900 Bitcoin, 2300 Bitcoin dan 2600 Bitcoin. Nah, kenapa kita mau melihat perbandingan ini? Yang kita mau lihat adalah apakah mereka melakukan penjualan atau tidak gitu ya. Nah, si Kyungju bilang institutions class of 2020. Jadi institusi-institusi yang beli Bitcoin di tahun 2020 haven't sold Bitcoin yet. Jadi mereka tidak menjual Bitcoin di saat penurunan ini gitu ya. Di saat Bitcoin mengalami penurunan, kalau kita lihat dari sini, mereka belum menjual Bitcoinnya gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dari datanya dia ya, dari Kyungju sendiri, entry price-nya ini mungkin di sekitar $23.000. Jadi mungkin kalau kita lihat dengan keadaan sekarang, mereka masih untung, bisa dibilang masih ada profit. Nah, kita bisa lihat dari sini, Desember 2020 ke Mei 2022, pergantian saldo dari Bitcoin ya, atau balance-nya mereka masih sama gitu ya. Di sini 2.590 Bitcoin, ini jadinya 2.589,99 Bitcoin. 1.400 Bitcoin, 1.400 Bitcoin, 1.957 Bitcoin, 1.957 Bitcoin gitu ya. Jadi mereka untuk beberapa institusi ini mereka tidak menjual gitu. Jadi ini cukup menarik. Lalu kalau kita perhatikan juga ini dari BTC Fuel, di mana dia bahas total crypto market cap. Jadi ini adalah keseluruhan market crypto secara market capitalization yang sering kita bahas ya, yaitu totalnya. Di sini dia bahas when the total crypto market cap broke below this blue multi-year trend line in the past, it triggered a big bullish rally. Jadi pada saat total crypto market cap yang ini turun ya, lebih di bawah garis yang warna biru ini, artinya biasanya ini trigger atau membuat bull run lah gitu ya. Bisa kita lihat ini sempat kita turun ke bawah ya di sini, lalu ini mengalami kenaikan, lalu di sini sempat COVID 2020 gitu ya, ini juga mengalami kenaikan. Lalu sekarang ini kita juga berada di bawah, sebenarnya seperti itu. Jadi dia bahas. Nanti ini kita lebih detail lagi apakah ini grafiknya valid atau tidak gitu ya. Kita akan bahas dan menurut analisa saya juga. Sekarang kita masuk aja ke dalam analisa teknikal dulu terlebih dahulu. Tapi kembali lagi teman-teman, disclaimer on and do your own research. Kita akan langsung masuk aja. Dan setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kalau kita lihat secara time frame, mungkin kita lihat dari time frame pendeknya ya, atau 4 jam biasa kita lihat dari sini. Nah, seperti yang kita bilang, kalau misalnya Bitcoin bisa break di level 31.400 ini, mungkin ini adalah salah satu tanda di mana kita akan mengalami relief rally. Ini adalah poin yang sering kita bahas di beberapa video terakhir gitu ya. Dan ini yang kita bisa lihat sebelumnya, ini sempat dia tertahan sedikit ya pada saat kita bikin video kemarin. Tapi ternyata tidak lama kemudian ini Bitcoin mengalami breakout yang cukup
tinggi gitu ya. Kita bisa lihat di sini breakoutnya sekitar 3,8% gitu ya. Kalau topnya mungkin sekitar 5,8%, dia pump sampai 32.000 gitu ya. Lalu sekarang ini sedang mengalami konsolidasi. Ini mungkin beberapa candle ya, 4 jam. Nah mungkin kalau kita lihat untuk sesaat untuk sekarang, ini teman-teman harus perhatikan ya. Kalau misalnya Bitcoin kembali lagi ke area misalnya di sekitar level 30.600 atau di bawah sini, ini harus hati-hati juga, karena artinya kalau misalnya dia mengalami penurunan lagi, ya ini artinya Bitcoin masih belum kuat gitu ya. Jadi harus ada stop lossnya juga. Tapi kalau kita dari sini, kalau dia turun ternyata dari retest, ini juga masih cukup skenario yang cukup bagus juga kalau dia turun dan dia retest. Walaupun sekarang bisa kita lihat memang sebenarnya dia lagi di posisi level supportnya juga ya, yang sebelumnya menjadi resistance sekarang menjadi support, konsolidasi terlebih dahulu. Nah yang kita harapkan adalah dengan dia breakout seperti ini, mungkin kemungkinan besar ada untuk Bitcoin mengalami relief rally. Jadi ya kalau kita lihat targetnya berapa, target mungkin untuk Bitcoin nextnya kita lihat di time frame 1 hari ya. Kita di time frame 1 hari, mungkin yang paling terdekat adalah setelah kita break di sini mungkin ke area 33.000 lah gitu ya. Jadi saya ingatkan juga kalau teman-teman yang sudah beli di bawah ya, keadaan makro masih uncertain gitu ya, masih belum jelas. Kalau teman-teman yang belum beli di bawah dan FOMO, hati-hati gitu ya, jangan FOMO juga, jangan terlalu agresif karena secara makro masih belum jelas ya. Risk manajemennya harus diperhatikan juga. Tapi mungkin kita ada potensi untuk rally ya ke 33.000 ya. Ini mungkin ke area sekitar naik 5% untuk Bitcoin, dan mungkin altcoin beberapa akan cukup lebih juga gitu ya. Good scenario-nya kalau kita lihat untuk di sini, target saya sebenarnya adalah masuk lagi kembali ke dalam atau dites kembali ke trendline ini gitu ya. Ini berada di sekitar level 35.000. Tapi mungkin ini bisa dibilang seperti best case scenario juga ya, kalau ternyata Bitcoin bisa mengalami kenaikan sampai 35.000, karena ini kenaikannya cukup besar sebenarnya ya. Kita lihat dari sini ke area sini, ini sekitar 12,5%. Jadi kalau teman-teman yang udah profit ya, mungkin jangan lupa untuk take profit gitu ya, jangan terlalu greedy juga dengan keadaan market seperti ini gitu. Jadi kira-kira itu untuk Bitcoin, nanti kita akan update lagi. Lalu kita sekarang update untuk bagian total yang sempat kita update di sini gitu ya. Dan kalau kita lihat memang dari chartnya tidak salah juga ya, dimana dia bahas seperti ini. Ini adalah trend line-nya, dan ketika kita di bawah sini atau di bawah garis warna biru ini, kita mengalami bull market gitu ya, kenaikan. Tapi harus diperhatikan juga sebenarnya kalau kita lihat dari zoom out juga seperti ini ya. Kita lihat zoom out. Nah ini secara daily time frame gitu ya. Sebenarnya kita tidak selalu sehabis breakout dari sini kita mengalami bull run. Kita bisa lihat di tahun 2015 juga, di mana kita mengalami penurunan ya secara total market crypto. Tapi di sini kita kenaikannya cukup tidak terlalu signifikan gitu ya, sideways, nggak terlalu parabolik lah gitu ya. Ini selama beberapa hari nih, selama bisa dibilang sekitar 428 hari gitu ya kalau secara time frame daily-nya. Baru kita mengalami kenaikan yang cukup signifikan ini di tahun 2017 sampai 2018. Hampir sama juga untuk yang di tahun 2020, di mana kita di bawah sini. Ini kita juga masih sideways cukup lama juga. Ini sekitar, atau kenaikan pelan-pelan ya, bukan sideways sih sebenarnya ya. Ini sekitar 180 hari juga. Ya, 180 hari baru kita mengalami parabolic move yang cukup tinggi juga. Dan ini yang kita alami juga sekarang. Kalau ternyata kita naik, ini cukup bagus, tapi saya lihat untuk keadaan makro sekarang dengan inflasi yang masih tinggi juga, lalu Federal Reserve mau menaikkan suku bunga, agak susah untuk support Bitcoin untuk rally ke atas gitu, apalagi untuk total market crypto. Karena dengan keadaan market lebih ke arah risk off gitu ya, lebih untuk memilih untuk safe investment saja. Tapi nanti kita akan lihat juga perubahan dari keadaan market khususnya untuk Bitcoin juga ya. Jadi kira-kira itu untuk update untuk hari ini untuk market crypto. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.